kita lihat di sini bahwa sebetulnya diabetes bukan menjadi permasalahan yang asing lagi ya untuk kita. Sudah sangat sering sekali kita mendengar tentang diabetes itu apa. Dan saat kita ngomong atau ketemu dengan pasien dengan diabetes, biasanya juga salah satu pertanyaan yang kita lontarkan adalah diabetes tipe berapa, kayak gitu. Didiagnosanya sudah sejak lama atau belum? Baru sekarang atau sudah sejak kecil? Biasanya salah satu pertanyaan yang sering terluncur seperti itu. Maka saya ingin lebih memfokuskan sebetulnya bagaimana sih nursing implication-nya pada penata laksanaan diabetes khususnya yang tipe 1, karena barangkali ini banyak sekali fenomena-fenomena yang suka ke hidden begitu. Gara-gara tipe 1 ini ya dari angka kejadiannya mungkin lebih cenderung lebih sedikit daripada yang tipe 2 dan untuk deteksinya juga jarang begitu. Nah, oleh karena itu nanti kita fokus untuk sesi yang pertama ini di diabetes tipe 1. Nah, ini mungkin kembali kita tanyakan ke diri masing-masing, ke teman-teman semuanya juga. Sebetulnya pada saat ketemu dengan pasien dengan diabetes, itu kita kasih fokus kemana sih? Atau kita berikan waktu nggak untuk mereka, untuk kita bisa ya barangkali sekedar berbicara, diskusi, ataupun mungkin sharing, atau mungkin juga bisa dibilang curhat ya, terkait dengan masalah-masalah yang mereka sering hadapi sehari-hari. Kalau misalnya kita sering melakukan itu, lebih banyak waktu yang kita curahkan untuk itu, pastinya nanti kita bisa ketemu banyak dengan hal-hal yang ternyata ini toh yang dihadapi, ini toh yang ternyata dialami oleh pasien dengan diabetes mellitus. Nah, dan tentunya kita sebagai seorang perawat, karena fokus kita memang di respon pasien ya. Jadi apa yang sebetulnya mereka rasakan, apa yang mereka hadapi, kemudian apa yang mereka lalui sehari-hari terkait dengan impact ataupun dampak dari salah satu diagnosis penyakit yang ditegakkan ke dirinya, itu jadi akan lebih, ya pasti akan lebih wise begitu, akan lebih bijaksana untuk mensikapi. Jadi akan lebih banyak empati yang kita bisa berikan kepada mereka. Jadi monggo bareng-bareng kita berkaca kembali. Sebetulnya kalau ketemu dengan kondisi-kondisi itu, apakah kita memang sudah menempatkan diri? Apakah kita sudah berlaku dan berperan sesuai dengan seharusnya kita di profesi perawat ini? Oke, nah ini mungkin sedikit review saja, sedikit review untuk kita mengingat kembali sebetulnya diabetes mellitus itu seperti apa. Karena biasanya secara singkat kita juga sering menyebutnya menjadi diabetes gitu ya, diabetes. Dan mau disadari ataupun enggak, mau diiyakan ataupun enggak, diabetes itu sebetulnya memang sebuah kondisi yang serius gitu kan. Merupakan kondisi yang dia ternyata akan dialami oleh seorang individu pada saat sudah didiagnosis, ya akan selamanya melekat pada dirinya. Nggak akan pernah hilang gitu. Tapi hanya bisanya untuk dikontrol. Sehingga ya istilahnya judul yang sudah melekat pada diri seseorang yang memang sudah didiagnosis dengan diabetes, itu ya pasti akan selamanya ada pada dirinya. Dan tentu saja karena ini long term disease atau merupakan sebuah kondisi yang akan dialami sepanjang hayat, menjadi sebuah kondisi kronik yang dialami oleh seseorang, biasanya yang menjadi salah satu pertanda adalah adanya peningkatan kadar glukosa darah. Dan ternyata yang mencengangkan adalah meskipun tubuh ini sudah dibuat dengan sangat luar biasa oleh penciptanya gitu ya. Ternyata tubuh ini dalam kondisi seseorang didiagnosis diabetes itu ternyata tidak bisa
memproduksi ya, memproduksi salah satu hormon yang diperlukan oleh tubuh untuk bisa nantinya memanage kadar gula darah yang ada di dalam tubuh itu. Nah, sehingga akhirnya ya dimunculkan beberapa hasil diagnostik testing gitu ya, kriteria untuk mengidentifikasi ataupun bahkan menentukan, mengkonfirmasi apakah seseorang itu mengalami diabetes atau tidak. Jadi teman-teman nanti bisa update barangkali di Diabetes Atlas di 2021 ataupun yang di guidance book-nya ya di tahun 2002, di sana banyak sekali sebetulnya update-update terkait dengan diabetes di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ya, itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat dari kriteria diagnostik yang ada di sini, di bagian ini kita lihat bahwa di situ ada beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan diabetes kayak apa sih gitu. Jadi seseorang akan didiagnosis pastinya nanti dia mengalami diabetes atau tidak jika mereka mempunyai satu atau bahkan lebih dari beberapa kondisi tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat dari fasting plasma glukosnya itu nilainya di atas 126 mg per desiliter. Kita pakai yang ukuran di bawah ya, karena yang sering kita pakai di lapangan yang ini. Jadi kalau nilai glukosa atau gula darah puasanya itu di atas 126, ya biasanya pasien akan dengan sendirinya itu didiagnosis mengalami diabetes. Atau mungkin kalau misalnya dia didiagnosis atau dia mempunyai kadar glukosa darah 200 mg per desiliter untuk 2 jam atau 2 jam PP ya, itu biasanya dia juga bisa didiagnosis mengalami diabetes. Ataupun kalau dari hasil pemeriksaan 3 bulan sekalinya di HbA1c, itu ternyata nilainya di atas 6,5. Dan yang terakhir kalau terkait dengan glukosa darah sewaktu, pastinya kalau dia didiagnosa dengan angka lebih dari 200 mg per desiliter. Sehingga sebetulnya ini tidak hanya berlaku untuk pasien, tapi mungkin kita juga perlu aware ya. Karena sekarang ini dengan berbagai macam gaya hidup yang ya saya pikir sudah sangat luar biasa harus dikontrol, kita sendiri harus ngecek ke semuanya ini. Tidak hanya perlu sekali, 2 kali, tapi kalau bisa melakukan pemeriksaan dengan rutin, pastinya akan lebih memberikan impact. Bisa memastikan ke diri sendiri apakah memang saya sudah mulai terpapar ya dengan kondisi ini atau tidak. Begitu. Oke, jadi monggo nanti boleh dievaluasi ya, barangkali masing-masing apakah juga ada di kondisi ini. Karena seringkali kita nggak nyadari. Sepertinya kadar glukosa darah baik-baik saja. Apalagi kalau nggak pernah periksa gitu. Nggak ngerasain ada keluhan, tidak merasakan ada masalah-masalah yang berarti. Jadi akhirnya suka nyepelein seperti itu. Oke, nah ternyata dari hasil survei juga ya, dari statistik yang dikumpulkan dari IDF, International Diabetes Federation-nya, kalau dilihat berdasarkan region-nya, kita lihat untuk yang bagian biru ya, biru ini adalah untuk semua umur, dan ini masih belum kita bedakan apakah itu DM tipe 1 atau DM tipe 2. Tapi kalau bisa dilihat berdasarkan umur, di sini terlihat bahwa untuk yang pasien-pasien dengan usia kuning ya, 20 sampai 59 tahun, yang notabene itu bisa dibilang sebagai usia-usia produktif. Kalau kita lihat di semua region ini, dia punya jumlah paling tinggi di antara kategori umur yang lain. Sedangkan untuk yang warna hijau itu berarti untuk pasien-pasien dengan usia kurang dari 20 tahun, kecenderungannya itu
mereka yang mengalami jumlahnya itu kalau dilihat secara umum ya kurang lebih adalah setengah dari yang warna kuning tadi, atau bahkan ada yang kurang dari itu. Tapi kalau mau di rata-rata ini mungkin setengahnya. Sedangkan yang 60 tahun ke atas yang lansia ini malah memang justru lebih kecil, kecuali di Eropa. Mungkin atau di daerah apa namanya Asia Utara ya. Mungkin ini kaitannya dengan tingkat harapan hidup yang di area-area sana itu lebih tinggi. Jadi kalau Indonesia itu masuk di Southeast Asia, ternyata juga dilihat dari sebaran jumlah ininya masih cenderung normal juga sih. Maksudnya rata-rata pasien yang diabetes itu ada yang di usia-usia produktif tadi. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam kaitannya dengan diabetes ya, diabetes tipe 1, kita perlu ingat lagi kalau terkait dengan ini saya rasa teman-teman semuanya sudah sangat paham bahwa diabetes tipe 1 itu disebabkannya oleh autoimun proses. Jadi proses autoimun yang terjadi di dalam tubuh yang sebetulnya penyebab aslinya itu kenapa itu juga belum diketahui secara jelas. Apakah dia memang ada faktor cedera something gitu. Apakah mungkin ada faktor genetik dan lain sebagainya, itu masih dianggap belum jelas. Dan biasanya memang kondisi-kondisi autoimun namanya saja autoimun ya. Jadi sistem-sistem imun di dalam tubuh itu nanti pastinya akan melakukan pergerakan-pergerakan yang harusnya dia nyerangnya sih nyerang yang dari luar gitu. Tapi ternyata karena kondisinya itu mengalami kerusakan, dia jadinya nyerangnya yang ada di dalam organ tubuh kita sendiri. Dan kondisi itu biasanya sih rata-rata atau kecenderungannya terjadinya pada usia muda, pada anak-anak atau mungkin pada remaja. Padahal sebetulnya juga tidak menutup kemungkinan kondisi itu juga akan dialami oleh semua umur. Karena tadi sebetulnya proses autoimun ini terjadinya kapan itu juga nggak jelas. Apakah dia dari lahir, apakah dia pas di usia mudanya, atau dia sebetulnya terjadi pada saat tumbuh seiring dengan perjalannya waktu. Jadi proses itunya belum terlihat secara pasti. Tapi ya karena kejadiannya memang banyak ditemukannya itu pada usia anak-anak atau remaja, meskipun tadi ya sering terjadi juga di usia-usia yang lain, makanya kalau zaman dulu kita lebih kenalnya sebagai juvenile diabetes. Jadi diabetes juvenile gitu ya, terjadi pada usia muda atau anak-anak. Nah, impact-nya dari proses autoimun tadi apa? Karena sistem imunnya itu menyerang dari sel beta pankreasnya, maka produksi dari insulin itu akan sangat sedikit atau bahkan nggak ada insulin sama sekali. Nah, kita bisa bayangkan kalau nggak ada insulin, padahal insulin itu merupakan salah satu yang diperlukan untuk memetabolisme dari glukosa, terus siapa yang mau ngerjain gitu. Jadi seolah-olah sudah nggak punya senjata lagi, sudah nggak punya sesuatu lagi yang dipakai untuk memproses itu semuanya. Ya, jadi nanti pasti akan menyebabkan sebuah masalah gitu pada tubuh kita. Nah, ini beberapa studi ya yang ternyata pernah dilakukan karena memang penyebabnya itu tidak jelas, tapi beberapa researchers peneliti itu mereka juga sangat yakin bahwa salah satu predisposisi bukan penyebab yang sebenarnya gitu ya, tapi predisposisinya itu ternyata memang ada kaitannya dengan genetik. Memang ada kaitannya dengan salah satu di alel, yaitu di bagian HLA, bahwa di situ itu pasti ada permasalahan gitu, ada kerusakan. Nah, kalau kita sudah punya istilahnya bakalnya, jadi ada genetik
predisposition berarti di situ akan ada bakalnya untuk type 1 diabetes, maka di situ nanti kemungkinannya akan developnya juga lebih besar gitu. Nah, di sini beberapa studi yang dihasilkan ternyata kalau tidak ada keluarga dengan riwayat keluarga yang menderita diabetes tipe 1 sebelumnya, tetap ada kemungkinan, tapi kemungkinannya sangat kecil, hanya 0,4 saja. Tapi kalau misalnya ada ibu yang menderita diabetes tipe 1 ini, karena kan tidak menutup kemungkinan ya, dia akan bertahan sampai dewasa bahkan tua. Nah, ibu yang mempunyai DM tipe 1 ini nanti akan bisa melahirkan anak-anak dengan persentase 1-4%-nya mereka mengalami diabetes tipe 1 juga. Sedangkan kalau ayah yang mempunyai diabetes tipe 1, maka kemungkinannya agak lebih besar justru. Ya, agak lebih besar yaitu 3-8%. Nah, akan lebih tinggi lagi pada saat kedua orang tua itu mempunyai DM tipe 1 tentunya, yaitu sepertiga. Ya, kemungkinan itu akan mengalami diabetes. Dan studi ini pastinya sangat luar biasa ya, sangat makan waktu, dan ini menjadi satu perhatian untuk kita. Sehingga kita juga perlu aware, kita perlu hati-hati, kita perlu perhatikan sebetulnya kondisi-kondisi apa yang sedang kita alami saat ini. Apalagi kalau era teknologi saat ini, era modern yang ada pemeriksaan genetik itu sudah juga banyak dilakukan, sehingga nanti ya barangkali ini menjadi salah satu awareness yang bisa dilakukan atau menjadi salah satu bentuk premarital counseling ya yang nanti bisa dilakukan untuk pasangan atau calon pengantin baru gitu. Kalau kita melihat dari typical symptomnya, jadi kalau kita lihat dari typical symptomnya sebetulnya nggak terlalu ada beda dengan jenis diabetes yang lain. Karena pada dasarnya semua diabetes itu poli-polinya itu akan muncul semuanya gitu. Dari polidipsi, poliuri, polifagi itu biasanya muncul semuanya, dan biasanya dia juga akan disertai dengan kehilangan berat badan yang tiba-tiba, ataupun dia ada kapur ya di penglihatannya, bahkan kondisi terparahnya untuk emergensi itu bisa menyebabkan ketoasidosis diabetes. Jadi karena ini tipe 1 diabetes itu juga tidak punya gejala khas, seringkali kita juga, apalagi kalau didiagnosanya pas sudah usia lanjut ya, atau usia dewasa tengah sampai akhir begitu, akhirnya ya bisa jadi kita menganggapnya itu sebagai tipe 2. Padahal sebetulnya sangat mungkin juga dia tipe 1, lama sudah muncul gitu. Tapi tidak ada pemeriksaan yang detail untuk dilakukan ke sana. Karena memang banyak sekali ya keterbatasan. Paling kita kan mendiagnosis DM ya kayak tadi itu aja, cuman hasil pemeriksaan kadar glukosa darah. Tapi yang lain-lainnya enggak. Sampai untuk menentukan tipenya itu kita biasanya juga jarang. Kalaupun kita mau menentukan tipenya, paling di lapangan nanti ditanyainnya, ini munculnya sejak kapan? Baru 2 atau 3 bulan ini, dan pada saat itu pasiennya datangnya udah misalnya usia 40 atau 50 tahun, dan langsung biasanya ya udah ini DM tipe 2 gitu misalnya. Padahal ada pemeriksaan C-peptide yang bisa dilakukan untuk menentukan sebetulnya ini tipe yang mana sih, untuk melihat protein-protein yang terkandung di sana begitu. Nah, selain dari tipenya, kita juga sebetulnya perlu diingatkan lagi dengan kondisi yang lain. Jadi seperti tadi di awal bahwa diabetes tipe 1 ini seringkali banyakannya kita temuinya pada anak-anak ataupun usia remaja. Dan ternyata banyak loh pasien-pasien itu yang mengalami diabetes ini. Jadi dari secara global aja sudah ada 8,7 million ya
ada berapa juta itu orang di dunia yang mengalami diabetes tipe 1. Dan ternyata seperlimanya itu mereka ada di negara dengan low income ataupun yang lower middle income. Ya, Indonesia sepertinya masih masuk juga di dalam salah satunya. Meskipun secara data di dunia ternyata Indonesia belum banyak muncul gitu. Dan hampir seperlimanya juga itu ternyata mereka didiagnosis itu di bawah 20 tahun. Kita bisa bayangkan kalau mereka didiagnosis diabetes di usia muda, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang sepuh saja itu biasanya juga impact-nya luar biasa, apalagi yang muda, yang mana mereka sedang produktif-produktifnya, yang mana mereka sedang ya senang-senangnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas begitu ya, sedang bereksplorasi, tapi ternyata tiba-tiba didiagnosis dengan diabetes. Padahal mereka sendiri mungkin nggak tahu diabetes itu apa, diabetes itu seperti apa dampak yang bakalan terjadi kalau nanti dia itu mengalami diabetes. Nah, ini salah satu hasil yang ada di Indonesia. Secara epidemiologinya ternyata tercatat di tahun 2017 ya sampai 2019. Saya belum ketemu lagi untuk hasil terbaru yang lainnya. Itu ternyata di Indonesia tercatatnya ini untuk anak-anak saja itu ada 1.249 anak yang menderita diabetes. Nah, kalau yang tua bagaimana? Ini kok datanya juga belum terlihat secara nyata ya, karena itu tadi mungkin ada lag di diagnosisnya, mungkin ada yang juga jadi kurang awareness untuk cek ini masuk ke tipe berapanya, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya belum ada data yang signifikan yang bisa terlihat. Nah, dengan adanya jumlah anak-anak yang menderita DM tipe 1 tadi, biasanya itu juga ketoasidosisnya lumayan tinggi juga. Karena ya namanya anak-anak biasanya kesadarannya juga masih cukup perlu dikembangkan terus begitu ya. Jadi akhirnya ya mereka sudah keasikan ngapain, jadi kelupaan untuk kontrol diri, untuk lihat kondisinya, akhirnya jatuhnya ke kondisi emergensi. Jadi diabetic ketoasidosisnya ada 71% di tahun 2017 dan ya alhamdulillahnya tapi ini ternyata justru meningkat gitu ya dibandingkan di tahun yang sebelumnya. Jadi ini perlu menjadi perhatian. Kenapa jumlahnya itu teridentifikasi semakin banyak, tapi kok kejadiannya DKA juga semakin banyak. Harusnya kalau semakin banyak, mestinya semakin banyak yang ngerti, itu kan kejadiannya bisa ditekan ya, bisa dikontrol. Dan kita masih sangat yakin bahwa sebetulnya kondisi atau jumlah insiden yang ada, prevalensi yang sebenarnya itu masih sangat tinggi untuk DM tipe 1 pada anak-anak ataupun di orang dewasa. Ya, itu tadi ya, karena ada underdiagnosis ataupun bahkan misdiagnosisnya. Jadi sepertinya menjadi salah satu pertimbangan yang cukup besar untuk kita nanti bisa sama-sama membuat semacam campaign begitu, membuat kampanye untuk diabetes awareness. Ini udah agak lewat ya, biasanya di bulan-bulan November kita kerjain itu, tapi masih secara umum masih belum ngelihat ke type 1 ataupun type 2-nya. Ini data yang saya dapatkan terkait dengan jumlah tipe 1 diabetesnya dari baik itu untuk anak-anak maupun ke orang dewasa. Jadi kalau kita lihat jumlah sesuai dengan seiring ya, berarti seiring dengan jumlah yang ada di depan tadi, bahwa ternyata di Indonesia itu untuk umur 20 sampai 59 tahun untuk diabetes tipe 1-nya lebih tinggi di antara golongan umur yang lainnya, baik itu yang anak-anak maupun yang usia lansia. Meskipun tadi dinyatakan bahwa DM tipe 1 itu the most common-nya itu ditemukan pada pasien kurang dari 20
atau di anak-anak maupun remaja. Tapi nyatanya setelah didata kok iya jumlah yang di usia produktif itu lebih banyak dibandingkan dengan usia yang lain. Tapi tenang saja, yang selama ini Indonesia katanya jumlah diabetesnya itu banyak, mungkin di M tipe 2 iya, mungkin nanti Pak Ari bisa menyampaikan. Tetapi kalau dilihat dari ini, kita masih jauh banget dari India, masih jauh banget lagi dari Brazil. Di Brazil itu malah India dan Brazil yang notabene dia itu menjadi big five-nya begitu ya. Indonesia kalau cuman segitu tok itu berapa gitu. Dia 800-an sekian, 800.000 maksudnya. Kalau kita 50.000 aja nggak ada gitu. Jadi masih sangat jauh. Dan mudah-mudahan itu tidak berkembang lebih banyak lagi. Karena kalau ranking-rankingan bagus tapi bagus di disease kan nggak oke juga gitu. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan nanti bisa bertahan, bahkan kita bisa kontrol itu dengan baik. Oke. Nah, kalau tadi yang kaitannya dengan anak-anak, sekarang bagaimana kalau dengan adult-nya? Di adult onset diabetes type 1. Jadi ada satu studi yang menyatakan bahwa tipe 1 diabetes itu ternyata secara umum itu lebih tinggi ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, ini sebabnya kenapa? Kita juga belum tahu pasti, karena tadi ya, penyebab diabetes tipe 1 aja juga nggak pasti gitu. Autoimun prosesnya itu seperti apa juga nggak jelas. Sehingga kenapa ini bisa ditemukan pada laki-laki itu lebih banyak, itu mungkin juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Jadi banyak sekali barangkali kondisi-kondisi yang menjadi faktor resikonya. Mungkin salah satunya adalah lifestyle, mungkin kaitannya dengan gaya hidup sehari-hari, mungkin kaitannya dengan kebiasaan merokok, mungkin terkait dengan kebiasaan makannya, olahraganya, itu bisa jadi menjadi sebuah faktor risiko. Selain itu, kalau kita melihat dari peta yang ada di sini, Indonesia masih di dalam warna yang ini ya, yang abu-abu. Dan di sini belum ada estimasi yang dibuat, karena itu tadi ya, kalau di Indonesia itu kayaknya kaitannya dengan data itu kayaknya susah banget untuk dikumpulin. Apakah memang karena jumlah populasinya yang sangat besar, kemudian areanya yang cukup luas, sangat luas bahkan, sehingga akhirnya untuk membuat sebuah hasil akumulasi itu akan sangat sulit dilakukan. Sehingga sampai ini laporan di tahun 2021, itu ternyata di Indonesia masih belum bisa dipetakan secara jelas sebetulnya insiden dari adult onset type 1 diabetesnya itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang kalau kita mulai melihat nih di keseharian atau sebetulnya apa yang dialami oleh pasien dengan diabetes. Mereka yang hidup dengan diabetes itu sebetulnya seperti apa sih? Jadi kalau kita melihat dari apa yang terjadi dari tubuh gitu ya, karena tadi ada kerusakan di pankreasnya begitu, karena dia diserang oleh si proses autoimun tadi, akhirnya kan tidak memproduksi insulin atau kalaupun produksi sedikit banget gitu. Jadi kalau dia nggak punya insulin, berarti ya dia nggak akan survive gitu. Nah kalau nggak akan survive ya gimana? Kalau ingin bertahan hidup ya pastinya dia harus dibantu dengan injeksi insulin. Dan itu mestinya dilakukan setiap hari. Kalau nggak ada ya bagaimana kita bisa mengontrol kadar glukosa darahnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ya salah satu apa ya kayak bukan ciri-ciri tapi kalau kayak menjadi salah satu penanda gitu misalnya, oh ini pasiennya sudah butuh insulin. Dari awal dia didiagnosis sudah butuh insulin. Berarti kemungkinan dia tipe 1 nih, misalnya begitu. Kalau nggak ada dia sudah sangat yang ya apa namanya tidak bisa mengkompensasi semuanya. Mungkin lemesnya yang lemes banget, mungkin akhirnya tadi ketoasidosisnya yang sering kali muncul kayak gitu-gitu. Sehingga seringkali drop
untuk kondisinya. Itu kaitannya dengan individu yang mereka sendiri alami, rasakan. Nah, bagaimana kalau misalnya kaitannya dengan keluarga? Ternyata kondisi ini tidak hanya melibatkan diri sendiri saja sebagai seorang individu, tapi keluarga juga pasti. Apalagi kalau pasien-pasiennya itu adalah pasien anak. Orang tua pastinya harus punya istilahnya peran ya yang luar biasa untuk mengendalikan kondisi anaknya. Kemudian anggota keluarga yang lainnya juga pastinya harus mempunyai peran untuk bisa ya saling mengingatkan, untuk memberikan support sehingga nanti mereka bisa bertahan dengan kondisinya itu. Apalagi kalau mereka sudah punya komplikasi-komplikasi, baik itu komplikasi yang akut seperti hipoglikemi begitu ya, karena dia kan nggak punya insulin di dalam tubuh. Mungkin dia ketoasidosis misalnya, atau mungkin komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut lainnya yang biasanya juga hampir sama dengan komplikasi yang dialami oleh pasien dengan diabetes tipe yang lainnya. Jadi support, kemudian baik fisik, psikis, kemudian mental, spiritual, itu ternyata perlu sekali diberikan kepada mereka. Nah, kalau untuk yang orang dewasa bagaimana? Karena kalau anak-anak biasanya masih belum bisa mencerna terlalu banyak kondisi apa yang sebetulnya dia alami, hal-hal sejauh mana atau separah apa sih sebetulnya kesehatannya itu. Tapi kalau orang dewasa, ya seiring berjalannya waktu biasanya mereka juga akan lebih punya persepsi atau bisa menerima barangkali dengan kondisinya. Ada beberapa survei yang menyatakan bahwa kalau orang-orang dewasa dengan tipe 1 diabetes itu biasanya punya beberapa pandangan begitu. Jadi ini bukan hanya kaitannya dengan siapa Anda, tapi semua orang itu ternyata bisa mengalami ini. Gak hanya anak-anak kecil saja, tapi orang dewasa. Tapi ternyata orang dewasa itu juga sangat bisa mengalaminya. Ya, jadi kondisinya tadi itu ternyata bisa dialami oleh semua orang. Dan mereka sudah mulai bisa menangkap bahwa jangan biarkan kondisi yang dialaminya itu akan mengendalikannya. Jangan biarkan untuk hal-hal ini membatasinya. Karena bukan berarti mempunyai diabetes itu terus nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kita tetap masih bisa produktif, tapi memang ada satu hal-hal khusus, ada satu sebuah special condition yang kita harus perhatikan gitu. Jadi kalau yang lain itu bisa melakukan hal tertentu dengan ya sak matio gitu ya, biasa aja. Kalau kita berarti kalau pasien dengan diabetes berarti harus melakukan upaya lebih untuk bisa mengerjakan itu semuanya. Terus tadi support kita sudah singgung, demikian juga bahwa semuanya sebetulnya akan bisa oke dalam artian apa? Bisa terkendali, bukan untuk sembuh, bukan untuk hilang sama sekali, tapi bisa terkendali. Kenapa bisa terkendali? Biasanya kita sudah mulai adaptasi, pasiennya sudah bisa mulai menerima, pasiennya sudah mulai terbiasa, sehingga akhirnya mereka sudah lebih beradaptasi dengan kondisi tersebut dan akhirnya semuanya bisa ditangani dengan mudah. Dan selalu pasti kita sebagai tenaga kesehatan, perawat tentunya jangan takut-takuti mereka. Yang ada kita support, kita dukung. Dan baik itu untuk kondisi anak-anak maupun orang dewasa, itu semuanya sebetulnya sama. Kita support, kita kasih dukungan, kita bantu mereka, kita fasilitasi, dan jangan biarkan pikiran-pikiran di diri sendiri itu muncul gitu ya, seolah-olah dia hanya sendiri, nggak ada teman yang lain. Kalau misalnya perlu support group, bisa didatangkan atau mungkin diberikan informasi di mana sih ada kelompok-kelompok yang mereka punya kondisi seperti ini. Walaupun misalnya kayak di pelayanan kesehatan itu kayak di Prolanis gitu ya, walaupun itu lebih ke pasien
hipertensi maupun DM, dan DM-nya itu pun juga nggak DM tipe khusus, dalam artian ini nggak hanya tipe 1, nggak hanya tipe 2, tapi pokoknya DM bisa datang kayak gitu-gitu. Tapi setidaknya mereka ketemu dengan orang yang ya senasib, sepenanggungan, sehingga bisa saling cerita, bisa saling berbagi. Nah, nanti kalau sudah cerita, sudah berbagi, itu biasanya mereka terus merasa, oh ya, saya nggak sendiri kok. Banyak orang, banyak teman yang ternyata punya kondisi yang sama. Mungkin dia melihat orang lain itu lebih berhasil, jadi lebih termotivasi. Atau mungkin ada temannya yang justru kebalikannya, dia bisa justru yang memotivasi. Jadi support itu betul-betul diperlukan. Nah, berikutnya kalau kita melihat dari sisi keperawatan lebih jauh lagi, ini yang kaitannya dengan diagnosis ataupun permasalahan keperawatan yang muncul, ini sebetulnya based on-nya dari tanda ataupun gejala tadi ya. Sering ada haus ataupun hunger, apa namanya, kelaparan, lapar yang terus-menerus gitu sukanya. Harus sebentar makan, tapi kok kayaknya berasa pengen makan lagi. Kayaknya tadi makannya sudah cukup banyak, tapi kok rasanya masih lapar. Nah, seperti itu juga menjadi salah satu uh, awareness ya, awareness menjadi salah satu pertimbangan yang nanti kita perlu pikirkan pada saat menangani pasien ini. Mungkin berasa mulutnya kering, atau dia sering berkemih dibandingkan dengan biasanya, sering ngerasa lemes gitu-gitu ya. Kemudian kok keringatan terus sih, padahal nggak dingin, nggak panas-panas amat. Gitu. Atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu pasiennya sering mengalami bingung ya, kebingungan, penurunan kesadaran, atau sampai rasa nyeri yang barangkali dia nggak jelas gitu nyerinya itu sebetulnya sampai di mana. Dan pasien bisa jadi juga mengalami kecemasan. Bahkan kalau misalnya dia punya luka, sama juga dengan pasien diabetes yang lain, dia juga mengalami proses penyembuhan yang lama. Nah, kalau kita lihat dari manajemennya sebetulnya seperti apa? Ini baik ini self management atau manajemen secara umum ya, yang perlu dilakukan pada pasien. Big Four, kalau saya bilang sih, Big Four ini yang sebetulnya perlu diperhatikan betul. Saya rasa tidak terlalu jauh beda untuk penata laksanaan atau manajemen dengan pasien-pasien diabetes pada umumnya. Kalau kita mau membuat pilarnya, saya kira pilar mau 7 pilar ataupun 9 pilar, 5 pilar yang berlaku untuk pasien diabetes, itu juga berlaku untuk pasien diabetes tipe 1 secara khusus. Dan karena memang permasalahan yang terjadi adalah gara-gara si insulin, nah berarti nanti tindakan ataupun penata laksanaan manajemen yang kita kerjakan juga tentunya yang paling utama kaitannya dengan penggunaan insulinnya. Jadi kita bisa ajari pasiennya pakai insulinnya, kemudian dia perlu sensor pastinya ya kalau untuk yang kondisi ini, karena dia memang insulinnya nggak diproduksi sama sekali di dalam tubuh, sehingga dia perlu untuk lebih aware. Kemudian blood glucose monitoringnya itu juga perlu diperhatikan banget. Jadi pemeriksaan secara mandiri itu perlu kita perhatikan. Apalagi sekarang sudah mulai ada CGM ya, glucose continuous glucose monitoring. Nah, itu ada yang dipakai alatnya nanti salah satunya kayak monitoring gitu, mungkin dari semacam kayak apa sih, screen, bisa dengan aplikasi ataupun ya kayak handphone gitu ya modelnya. Terus nanti dipakai ditempelin alatnya ke salah satu bagian kulit, biasanya yang paling gampang untuk detect ya di bagian lengan misalnya. Terus nanti bagaimana physical activity-nya, olahraga ternyata tetap butuh, dan juga termasuk bagaimana pengaturan dietnya. Apakah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Ya sebetulnya kalau pasien-pasien DM ya semuanya sebetulnya boleh dimakan gitu kan. Cuman jumlahnya memang perlu diperhatikan. Ada makanan-makanan yang sangat harus dibatasi, tapi ada yang dia bebas boleh konsumsi. Dan dengan berbagai manajemen yang ada ini, yang kita perlu
perhatikan juga adalah barangkali kalau di Indonesia ya, karena tidak semua pasien itu kan mampu baik dari sisi finansial, mampu dari sisi akses ke tenaga kesehatannya, mungkin jaraknya jauh, jarak tempat periksa ke rumahnya itu jauh, kemudian belum lagi nanti alatnya itu ada apa enggak. Jadi kita memang benar-benar perlu edukasi mereka untuk melakukan sebuah pengontrolan diri secara optimal. Kalau kayak gini pasiennya kan selalu perlu insulin, dia harus nyuntik insulin. Enggak menutup kemungkinan mereka harus selalu beli ya. Padahal sebetulnya setahu saya sih ada BPJS dia masih cover untuk hariannya masih ada. Tapi kalau untuk monitoring khususnya barangkali dan untuk diagnostik tertentu yang itu sepertinya yang harus nanti ada financial fee sendiri gitu ya. Tapi kalau insulin hariannya saya kira masih bisa di-cover juga. Kemudian obat-obatan yang lainnya yang barangkali dia perlukan ataupun istilahnya akses ke tenaga kesehatan kalau ada kondisi komplikasi lain itu juga harus kita perhatikan betul. Jadi keterbatasannya atau limitationnya itu perlu kita upayakan gimana sih untuk bisa meminimalkan itu dengan sangat. Waktu saya kayaknya sudah mulai sempit ya. Oke, ini beberapa nursing management kaitannya dengan apa yang kita bisa kerjakan terkait dengan berbagai nursing problems yang tadi muncul gitu ya. Berarti monitoring kadar glukosa darahnya. Nanti kita bisa pakai sliding scales-nya untuk glukosanya. Kalau ada kondisi tertentu, oh ini sudah mulai naik, mulai turun dan lain sebagainya. Nanti kita perlu cek kembali. Kemudian kita perlu edukasi pasiennya, baik itu kaitannya dengan diabetes secara umum maupun kaitannya dengan komplikasi yang terjadi, atau bahkan misalnya di sini ada terkait dengan proteksi untuk kakinya, karena itu salah satu kondisi akut yang sering mereka alami juga. Kemudian kita bisa ajari pasiennya untuk memeriksa bagaimana kesehatan kulitnya, kesehatan kaki terutama, karena biasanya mereka ada neuropati begitu ya. Kemudian bagaimana cara melakukan injeksi insulin secara mandiri, kemudian melakukan pemeriksaan glukosanya secara mandiri. Mereka kita sarankan untuk cek ke dokter mata, gigi juga termasuk, mungkin neurologis ataupun dokter penyakit dalam, ahli jantung gitu-gitu ya, untuk lihat bagaimana kondisi kesehatan secara umumnya, monitor vital sign-nya. Kemudian juga termasuk kalau pasiennya punya kebiasaan seperti merokok, ya kita sarankan untuk mereka menghentikannya. Atau kalau yang ada konsumsi alkohol, ya berarti udah cut itu, stop itu, jangan lanjutkan lagi. Masuk mereka kita ajarin untuk bagaimana menyadari bahwa, oh ini tanda-tandaku hipoglikemik nih. Jadi saya mulai harus untuk menyesuaikan diri, saya harus mulai tangani ini. Gitu. Jadi nanti nggak jatuh ke kondisi yang lebih parah. Oke, jadi ini beberapa kondisi atau beberapa outcome yang nantinya perlu kita cek, karena sebetulnya secara prognosis, prognosis untuk tipe 1 diabetes itu sebetulnya bagus. Kalau misal mereka bisa istilahnya bertahan atau berkompensasi atau melakukan adaptasi di dalam 20 tahun terakhir gitu ya. Maksudnya anak-anak kalau tumbuh jadi remaja, mereka bisa kompensasi lagi, dia jadi usia dewasa, biasanya nanti akan oke. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan juga, ternyata untuk mempertahankan kondisi kadar glukosa darahnya dalam batas normal, dalam status euglikemianya, itu ternyata seringkali menyebabkan adanya kebosanan, seringkali menyebabkan adanya kecemasan, atau bahkan sampai kondisi depresi. Jadi teman-teman atau kita sebagai perawat mungkin jangan terus terlena gitu ya. Ini udah bagus banget kok, jadi nggak usah dicek lagi, nggak usah dilihatin lagi ya, nggak gitu juga. Kadang-kadang mereka bosan loh. Nyuntik setiap hari itu siapa bilang sih nggak bosan gitu. Apalagi areanya selalu ditusuk terus gitu. Apalagi
kalau orangnya itu juga kok rasanya kayak gini bertahun-tahun, itu sometimes mereka merasakan juga, kok saya pengen sesekali bebas ya dari diabetes ini. Sesekali saya pengen ngerasain, kalau nggak sehari aja saya nggak pakai ini gimana ya. Padahal kalau DM tipe 1 kan nggak bisa begitu. Nah, jadi kita harus perhatikan itu. Dan kalau mereka tidak bisa kompensasi dengan baik, akhirnya ya quality of life-nya juga akan menurun. Oke. Dan ini beberapa hal yang ternyata perawat itu nggak bisa kerja sendiri. Ternyata kita harus bekerja secara bersamaan dengan profesi yang lain, sehingga perlu dibangun kolaborasi, komunikasi yang baik, networking, sehingga nanti pasien-pasien dengan diabetes itu memang bisa tertangani secara komprehensif, secara holistik. Jadi tidak hanya tertangani secara fisik saja, tapi tadi masalah-masalah yang muncul kaitannya dengan psikologis, mungkin keyakinannya sudah mulai turun gitu ya, dia nggak yakin banget dengan dirinya sendiri sehingga ngelokro, sehingga jadi low motivation. Nah, itu kita juga perlu koordinasi, kita perlu kolaborasi dengan profesi yang lainnya. Dan akhirnya saya kira untuk tipe 1 diabetes itu bukan berarti kita sama sekali tidak bisa manajemen dia, itu bukan berarti nggak bisa sama sekali, enggak. Tapi memang diabetes tipe 1 itu yang istilahnya nggak bisa disembuhkan ya. Karena kondisi itu pasti akan dialami atau akan dirasakan oleh setiap individu yang sudah didiagnosis. Dia hanya bisa, atau pasien hanya bisa untuk mengontrolnya, dan dia harus bertahan untuk bisa menjaga kondisinya itu dalam kondisi yang paling optimal. Dan kondisi yang paling optimal tentunya adalah di kondisi kontrol metabolik yang baik. Dalam hal ini dalam kondisi kadar glukosa yang normal. Dan sekali lagi bahwa meskipun kita sebagai perawat punya tindakan mandiri, tetapi tentunya kolaborasi dengan berbagai profesi itu juga penting, sehingga kita bisa melakukan sebuah tindakan yang nantinya bisa meningkatkan quality of life dari pasien yang mengalami diabetes. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih.